Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, Ustadz Sumar dan Ustadz Nandar kali ini terseok-seok teman-teman. Mereka dibungkam, bahkan dibongkar kebutaan mereka yang selalu memframing Alkitab, kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, dan menyambung-nyambungkan dengan cerita yang mereka kutip dari Quran, bahkan juga dari sumber-sumber yang notabene itu sudah ditolak oleh kekristenan, teman-teman. Sebenarnya mereka tidak bisa lagi berkutik, tetapi itulah yang harus mereka lakukan, memframing dan menyodorkan data-data, bahkan mengutip-ngutip ayat-ayat ditafsirkan secara liar. Teman-teman, ada banyak orang muslim yang dibodoh-bodohi orang ini oleh karena menafsirkan Alkitab dan memberikan data-data yang kurang bertanggung jawab. Kali ini teman-teman, dengan lemah lembut dibungkam oleh apologetik Kristen. Tuhan memberkati kita. Kita lihat video berikut ini teman-teman. Ini dia videonya. Sekarang kita kasih kesempatan ngomong untuk Hima. Hei Hima, silakan Hima. Yang lain diam semua. Pertanyaan saya tolong dijawab ya. Oke. Pertanyaan saya, jangan malu-maluin Kristen se-Indonesia. Pertanyaan saya. Sudah saya jawab tadi. Yesus dengar. Sudah saya jawab. Dengar. Ketika ya. Yesus dengar dulu. Katanya mau tanya jawab. Iya, satu-satu dong. Ketika Yesus datang, dengar. Ketika Yesus datang mengajar selama 33 tahun. Dia mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkau telah mengutus aku. Sekarang, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Silakan. Baik, saya jawab. Tadi saya sudah sebutkan untuk kerasulan Rasul Paulus. Saya sudah sebutkan di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dengarkan baik-baik. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, ayat 16, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini pengutusan Rasul untuk Paulus, ya. Jadi jangan dibantah lagi. Sekarang apa lagi? Saya bantah. Kitab Lukas itu ditemukan kemudian di Kaisarea, dan itu kemudian Lukas menuliskan sekitar tahun 80-an sampai 85 Masehi. Itu dulu yang perlu Anda camkan. Baik. Yang saya tanya ini adalah ucapan Yesus sebelum dia terangkat selama 33 tahun itu. Itu di mana Yesus pernah menerangkan, menjelaskan tentang kerasulan Paulus. Ingat sekali lagi, kitab Lukas, saya tadi kasih diskon, ya, itu ditulis tahun 80-an. Yang saya minta antara tahun 1 sampai tahun 33, di mana Yesus sabar, di mana Yesus pernah mengajarkan dan juga menceritakan tentang kerasulan Paulus. Itu di mana? Tentang Damsyik itu ditulis tahun 80-an. Jangan nangis. Dengarkan baik-baik. Yang saya minta sabda Yesus pada saat dia hidup selama 33 tahun, di mana Yesus saya ngomong, kamu terus yang ngomong nih. Turunkan saja dia. Sebentar, aku jawab. Tidak tahu aturan. Tidak ada aturan. Sebentar, saya yang jawab. Enggak ada, bukan aturan yang saya minta. Pengajaran Yesus tentang Paulus di mana? Enggak berguna kamu, enggak tahu aturan. Tidak ada peraturan kerasulan. Saya tidak tanya peraturan. Saya tidak tanya peraturan. Jadi kamu yang ngatur. Saya tidak tanya peraturan. Tidak ada firman Tuhan harus usia 33 tahun. Di mana Yesus mengajar tentang kerasulan Paulus?
Turun kamu itu. Tidak tahu Lama aturan. dia memberitakan Injil kerajaan Allah di mana Yesus mengajarkan kerasulan Paulus. Jangan kau bawa kitab yang ditulis tahun 80-an. Jangan. Dengarkan. Kamu jangan pakai pikiranmu kepada kitab suci kami. Jangan pakai pikiranmu kepada Yang kerasulan saya kami. tanya pengakuan Yesusnya, Gimana? Cuples. Pengakuan Ini Yesusnya yang kutanya. Abdul. Ini Abdul, Cuples. ini Yesus Jangan yang kau bilang ngomong. Abdul. Yesus itu Abdul. Yesus itu mengaku hamba Allah. Jangan kau bilang Abdul. Abdul itu artinya Abdullah. Abdul itu hamba Allah. Di kitabmu Kisah Para Rasul 4, Yesus disebut sebagai Abdul. Dul, malu. Ini dukun siapa nih? Saya ulang ya. Anak-anakku yang saya cintai, saya ulang ya. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Jangan ku bawa karangan tahun 80-an. Jangan. Damsik itu cerita Lukas. Lukas mulai mengarang cerita di tahun 80-an sampai tahun 80. Baca ayo. Kamu bantah kitab suci kami. Yesus menempatkan diri kepada Paulus. Dengarkan. Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan mengutusnya menjadi rasul pada itu saat dia jelas. memberitakan Injil Sementara di Galilea selama 3 tidak tahun. ada Selama 3 ayat yang tahun clear itu di di mana mana Tuhan Yesus mengutus dia memberitakan jadi tentang rasul. Paulus. Itu cuma Paulus itu Jibril. fiktif yang tidak ketahuan siapa Jibril bapaknya itu siapa yang kau mamanya itu. banggakan. Itu yang saya Jibril yang kau tanyakan banggakan anak-anak. mengutus Anak-anakku Muhammad. sekalian, Allah tidak pernah berfirman. Anak-anakku Allah tidak sekalian, pernah Bapak mengutus Muhammad. ulangi. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Di antara firman itu adakah bercerita tentang Paulus? Selama 33 tahun, adakah Yesus pernah bercerita tentang pendiri agama Kristen itu bernama Paulus? Sudah dijawab Kamu sama saya membawa tadi. data kisah para rasul. Kisah para rasul 9 ayat 15. Tulisan Lukas. Lukas Bukan mulai suatu mengarang kisah. itu Ini di firman tahun Tuhan. 80-an. Baca Lukas itu mengarang nanti di tahun 80 sampai tahun 85. Yang saya minta pengakuan Yesus, Cahayu. Tidak ada yang berubah Ini pengakuan Yesus, Dul. Anak-anakku yang Yesus menampakkan kukasihi, diri kepada Paulus, Dul. anak-anak yang kukasihi, dengarkan Dengarkan Bapak. dulu, Dul. Dengarkan Bapak, yang saya minta pengakuan Yesus. Bapak minta pengakuan Yesus. Anak-anakku, kamu itu minta sama Muhammad petunjukmu itu loh. Kemana? Ke neraka, Pak? Baik, aku minta dengarkan sekali lagi, Juma. pengakuan Jangan ngomong Yesus. dulu, Juma. Ke neraka ya petunjuk itu. Jangan kau bawa Cuma dengarkan pengakuan dulu. Lukas. Udah, kamu jangan banyak Yesus. Yang Nggak saya ada. minta Kau juga jangan pengakuan bahas. Yesus yang membahas tentang kerasulan Bapak Ulus. Ini Itu loh. Yesus. Iya, itu rasul, murid. Yang Yesus. Kamu Yang siapa? kau ceritakan itu tulisan Lukas yang dihasilkan dari hasil Tulisan penyelidikan. Lukas atau tulisan Tulisan siapapun manusia. ini firman Tulisan Tuhan. Nggak Abdul. bisa firman Kok nggak Tuhan. bisa kok Sejak maksa? kapan Lukas jadi Tuhan? Kok maksa? Emang bodoh kamu itu bodoh. Sejak Emang kapan Lukas otakmu jadi ini? Tuhan? Loh, kok Tuhan? Bodoh, kita urut. Yang saya Ini tanya firman sabda Tuhan. Yesus. Yesus Nenek bukan mungkin biar mana ada menyatakan Lukas itu dirinya. menerima firman Jepret, Tuhan? eh, Sejak jepret. kapan? Kamu itu. Sejak Sesat kapan kamu. Lukas menerima firman Tuhan? Sejak Sesat kapan? kamu itu, sesat. Lukas menulis hasil Tidak ada Ini penyelidikan. firman Tuhan. Tidak Gundul, sama gundul. Ini kamu. firman Tuhan. Lukas Ya, Eh, tidak ada jepret. yang percaya sama kamu, Dul. Jepret, dengarkan baik-baik. menulis hasil Iya, penyelidikan. Ini firman Tuhan. Nenek Jangan kau Kiper, persoalkan penulis. Lukas Nenek menulis hasil Jepret, dengar ini. Pemain bola penyelidikan, sana itu loh. alias Nah, Lukas betul, itu mana? wartawan. Lukas itu wartawan. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Coba. Kau taruh di Apa lu? bentul. Binus yang mulia, Itu kau hanya taruh di orang bentul yang menyusun, otakmu. menulis Kebanyakan kau taruh di cerita-cerita tentang bentul. peristiwa-peristiwa yang Otakmu terjadi di kebanyakan kau antara taruh di kita. bentul. Maka Jadinya saya orang merasa itu. terpanggil Ini firman untuk Tuhan. menyusunnya, untuk menyusunnya kembali, untuk berikan kepadamu. Otakmu Ini disentuh. adalah Ini cara firman Tuhan. wartawan mengumpulkan Ya. berita Bagus, bagus. sebelum Turun, muncul di turun, surat turun, turun. kabarnya. Terlalu berisik. Nggak berlaku, nggak tuntas. Ber. Ajaran sesat, ajaran sesat. Turun, terlalu berisik. Jadi
Saya baca firman host, Tuhan. gini host, yang bikin berisik itu mas saya, dia ngomong sendiri, hostnya ngomong berdua, ya iyalah berisik, satu-satu lah ngomongnya. Lah iya tadi nggak mau dia satu-satu. Naikin Bapak lagi sudah dari Mas, tadi. naikin lagi. Sudah dari tadi, Pak. Udah lama, Iya, udah setengah jam Ngomongnya lebih. berdua-berdua gitu, Timur, Pak. satu-satu lah Tapi dia ngomongnya. nyerocos terus. Saya saksinya, Nyerocos saya pengen terus. tadi. Nah, Dia terus tidak berikan dia. kesempatan Kalau nggak gini kepada aja, bosnya. naikin mas suruh Satu-satu. yang diskusi sama burutan di ini ya. Oke, semua Saya lain dari turun. tadi. Ya yang lain Saya dari turun ya. tadi. Naikin Ya, dulu baik, mas, Pak. bentar saya diam aja. Ya. Jangan narasi kebohongan dibawa, apalagi nyulik-nyulik Alkitab. Saya paling benci orang-orang seperti itu. Bang Luma naik lagi. Sudah nggak ada, udah kabur orangnya. Nah iya, Sudah- baca sudah Alkitab nggak ada. tapi dia bohong. Mencari yang Sudah nggak ada orangnya. kesalahan. Memojokkan orang. Itu salah besar, Pak. Dalam berdiskusi harus kebenaran, Betul. mendengarkan. Itu namanya Dia orang tidak mau diskusi. mendengarkan. Dia cuma mendengarkan Dia- kita. Dia nyerocos pakai timer pun tetap dia nyerocos duluan. Itu apa? Dia masuk nggak ngasih salam. Selamat apa langsung wak pakai toa. Coba di rumah dia, di kick kita langsung. Oh itu manusia itu pembohong, menipu. Saya sudah kenal lama. Berani nggak sama saya diskusi? Ngomong apa saya balikin 2.000. Masukin Baik. Tetap kebenaran. Sudah nggak ada dia Bang Bustra. Udah Kabur dia. pergi. Kabur dia. Kalau itu Jadi temannya memang kalau itu ngisi tadi juga, Pak. mulai awal dia masuk tidak berhenti ngomong. Iya. Kita menjawab, dia terus ngomong. Nah itulah. Pokoknya dia tidak mau mendengarkan intinya, Pak. Tidak mau Pak. mendengarkan. Pokoknya tidak mau mendengarkan narasi kita, dia cuma cari koin supaya berketua-tua di sini. Saya sudah bilang, Pak. Mawar sudah banyak yang ngirim ke dia. Masih ada Tutup bang dia, rumahnya di nggak bawah usah. itu bang. Naikin lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, sudah nggak ada. Sudah pulang, dia udah pergi. Nggak Hostnya ada saja lagi. bicara dipotong terus, tidak ada kesempatan. Saya bilang host itu bicara, hargai. Enggak. Itu apa? Diskusi apa? Memang mencari koin. Oke, kita kasih sekali lagi ada dia. Kebenaran tetap Nah. kebenaran. Harus Coba disampaikan. semua kita diam biar Iya, Allah dulu. jadi Bang Zuma ngomong sama Putri di Bang Zuma ngomongnya sama Putri. Bang Zuma, Saya Islam loh. kalian berdua. Saya Islam deh. Iya. Silakan. Alhamdulillah kalau di sini ada Muslim. Nah, tadi saya masuk semuanya Islam, 8 Bang. mulut menggonggong semua tadi bang. Enak aja itu tadi temanmu jadi- Muslim juga. Saya ditanya, saya menjawab. Mulutmu. Giliran saya Kau juga bertanya, anjing, kan? kalian Kamu menggonggong anjing, toh? semua. Kamu anjing juga toh? Kamu menggonggong toh? Apa kamu mulutmu dia? Kamu anjing juga, Yang toh? disebut Siapa anjing yang itu Kamu anjing, yang Kak? ada di dalam Kamu tubuhnya anjing, Kak, daging menggonggong juga, kan? anjing. Kamu menggonggong dah? Orang yang Kamu makan menggonggong anjing nggak? itu dalam tubuhnya ada kamu menggonggong anjing, nggak? dagingnya kamu menggonggong anjing, nggak? Saya liurnya tanya. anjing. Menggonggong nggak? Nih, onta. Onta Ya. ini. Pakai timer aja biar ngomongnya sesuatu host. Tadi sudah pakai timer tuh udah lama tadi, tapi tetap aja Zuma itu nggak bisa diam, dia ngomong terus. Anda saya tanya tadi, pertanyaan saya Sudah kalian saya langsung jawab, menggonggong. bro. Ya udah, Apa saya nggak silakan. bisa Siapa jawab? yang mau saya terapi? Satu-satu. Terapi apa? Jangan menggonggong semua. Satu-satu Nggak aja. ada. Begitu sudah Oke, sembuh sekarang- satu, pasien satu lagi, Bro, gitu. Bro Zuma, Ya, Bro Zuma diam silakan. dulu. Pasiennya yang mana Sekarang duluan? yang ngomong. Ayo. Sekarang Udah ngomong. nggak usah kau Bang ajarin Zuma saya. dengan- Nggak usah. Nggak usah ngajarin Loh, saya. Pak, Yang mau saya ini terapi gua duluan nih. siapa? Nggak ada Ya. mau kau terapi. Yang mana? Sekarang Yang mana? Silakan, silakan. Buru Tandi yang ngomong. Buru, silakan ngomong. Bisa ndak dia? Jangan sampai dia mencret duluan nanti. Bisa ndak? Jangan meremehkan orang, kawan. Ya udah, Silakan, bisa ya? Burut. Oke, bisa. Oke, bisa ya? Oke. Bisa. Oke, Nanti kalau sekarang nggak bisa saya. ingat, Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun. Tunjukkan penginjilan Yesus terkait kerasulan pendiri agama Kristen Paulus. Silakan. Saya diam, awas nak jawab. Baca Pak apologet, dokter. Katanya tadi situ yang disuruh. Makanya aku bilang kuat enggak? Ini malah disuruh lagi sama Pak Botak Apa si yang gundul disuruh? Nah, ini. kamu pesuruh saya. Malah disuruh si Zuma, gundul jangan- kepala besar. Sarah suruh. Kenapa disuruh sama dia? Dia itu sudah pernah buat mencret di situ aja. Enak aja bacotmu. Kamu mencret sama Bacotmu. Kamu mencret Kamu sama disuruh Edi. lagi sama dia. Dari hidung gua. Edi sama Enak aja lu ngomong. Itu cuma yang disuruh. Kau bicara. Tadi disuruh sama Nyungsep Ruth. kamu. Nah, sekarang Ruth Nyungsep suruh dia kamu, lagi. Nyungsep.
Yang Nyungsep kamu. mana? Ayo, saya ulang Nyungsep. pertanyaannya ya. Saya ulang pertanyaannya. Nyungsep. Saya ulang pertanyaannya. Habis ini saya diam. Satu-satu. Tolong, ketika Udah. Yesus melakukan penginjilan, coba Anda lihat ya, penginjilan Yesus selama 3 tahun. Ada tidak dia dalam penginjilannya menyentuh esensi kerasulan Paulus? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Jangan kau bawa karangan-karangan yang muncul tahun 80-an, jangan. Yang kita bawa ini sabdanya Yesus pada saat dia ada di bumi di Yerusalem. Mana? Tunjukkan kepada saya. Saya ingin belajar. Silakan. Saya diam. Yesus itu adalah manusia. Dia sebagai Tuhan. Dia itu murid-muridnya Rasul Paulus, ya. Paham kamu itu? Apa Yesus ini? itu belajar kepada Apa ini? Yang saya Ya, tanya ajaran belajar Yesus, kamu itu. bukan doktrin Ya. gereja. Paham? Dia Yang itu saya rasul, tanya, dia itu host, guru, dia itu host, rabi, punya yang murid saya 12. tanya, host, Baca. ajaran Yesus pada saat dia mengajar Ajaran penginjilan. Yesus sudah tuntas. Seluruh Yudea Iya, sampai betul. ke Nazaret. Betul. Tuntas Baca pada kamu saat itu. dia belum ke langit. Seluruh Yudea Tuntas. sampai Nazaret. Di situ Sudah diberitakan selesai. di dalam Paulus Yohanes disuruh 17:8 sudah tuntas. Nah, Oke, beritakan sudah seluruh tuntas. dunia. Nah, sekarang Dari yang dulu saya sampai minta, sekarang tidak pernah tuntas. selama 3 tahun dia Kamu mengajar itu. Injil, di mana Dari dia Nazaret, menyentuh bodoh. pengajaran Paulus. Silakan, saya tunggu. Seluruh Yudea Ya. sampai Nazaret, bodoh. Nah, itu kan, tengoklah, diskusi baik-baik gini aja kan, percuma kan? Wah, makanya bodoh kamu. Itu coba lihat. Kalau bodoh saya jadi Kristen Iya, dong. makanya bodoh. Faktanya saya nggak jadi Pertanyaan Kristen. bodoh di luar nalar. Loh, Kamu itu baca tidak. kok pertanyaan bodoh di luar nalar gimana Ya, cerita? iya. Yang Itu saya saya sudah tanya, jawab. yang sudah saya jawab. tanya ini adalah Saya sudah legalitas kerasulan Saya sudah Paulus jawab. dari Sama Yesus. dulu sama sekarang. Legalitas Yesus itu kerasulan Paulus loh yang saya Rasul tanyakan. itu murid-muridnya. Hal yang mendasar Dia orang loh. terpelajar. Malah Dia dibilang orang pertanyaan terpelajar, nggak bodoh. seperti kau. Contoh, Ya, contoh nih. istilahnya dia orang Nih, terpelajar. saya kasih contoh nih. Dia terpelajar, nggak sama seperti Ibu, kau. Ibu Dia Ruth, pintar. coba Anda baca, Dia pintar. coba Anda Nggak baca, seperti kau. Ya, coba Anda dia baca membuat di dalam buku, Yohanes 1. tulisan Itu kan buku. nggak mau diam kan? Makanya dipilih oleh Rasul, dia Host, dipakai oleh gimana Yesus nih, host? untuk menginjil. Pasien Paham yang kau dikasih itu? ke saya penyakitnya sudah stadium 5. Gimana nih, host? Nggak mau diam Tahu dia. nggak kamu? Ya. Semua orang buta bisa melihat. Contoh Yohanes Ya, 1 ajaran Yesus, tahu. nomor Lumpuh bisa 43. berjalan. Ajaran Filipus, Yesus, ya. ikutlah Ya, denganku. tuli bisa Nah berjalan. itu. Matamu buta bisa mata melihat. Itu ajaran Yesus. Contoh Yohanes 1 Ya, nomor dengarkan nomor itu. nomor 43. Nah, Anda pakai nomor-nomor, Filipus, ayat ikutlah kami. denganku. Artinya Nah, iya, betul, karena itu Filipus saudara memiliki mereka. legalitas Kamu itu nggak ada sebagai muridnya. rasul atau murid. Kamu tuh cuma tua-tua. Nah, sekarang tunjukkan Itu selama 3 tukar. tahun ada tidak 3,5 pengajaran tahun dia di dalam Yesus bait Allah yang belajar. bersentuhan Paham kamu dengan Paulus Di yang dalam selama bait 3 tahun Allah ini. dia belajar Tunjukkan, dengan silakan. para- Saya kasih para kesempatan yang rabi, kedua. Kalau tidak rabi, ganti pasien ya. para Host. tua-tua. Kalau tidak Baca ganti itu, pasien. baca. Ini Ya. penyakitnya parah. Hanya Pasien rumah sakit gila. jiwa bisa sembuhkan dia. Kamu pasien gila. Saya kasih kesempatan. Selama Itu 3 tahun kamu. ada nggak Yesus Hubunganmu menyentuh tentang kerasulan 3,5 Paulus? Silakan. tahun di dalam bait Allah dia belajar oon. Paham kamu itu? Kamu menanya apa lagi? 1, 3,5 tahun dia belajar di dalam bait Allah, bertanya jawab dia tentang 3, Rabi. Makanya dia diambil, dia mengajar-ngajar di mana-mana. 4, Luar biasa orang ini. Bukan seperti 5, nabimu, mana kosong. 6, Mana dalilnya? Ya, 7, dalilnya buktikan. Kami bisa baca. 8, Kamu jangan berasumat, bohong, 9, menipu. Nggak pernah berhenti ngomong dari tadi. 10. Iya, saya jawab, Pak. Host, Saya nggak menjawab. ganti. Nggak ada bobotnya. Ini dia. loh. Pertanyaan Itu jawaban saya saya, Pak. Itu apa? Alkitab semua. Dijawab apa? Paulus sekolah SD pun tidak tamat katanya dia. 3 tahun aja. 3 tahun itu berarti Kamu cuma yang TK. SD, satpam. Sakit hati. Kamu gimana? Kamu tahu nggak? Saya punya keluarga banyak di Makassar. Terus? Kamu tahu? Ya saya tadi Terus? tahu. Kamu Sakit kenal hati dengan orang dong, ini? karena pasti keluargamu Coba tahu baca. saya siapa. Orang cuma ketawa lihat kau. Cuma ketawa liatin kamu. Sakit Tahu hati nggak? dong, karena mereka pasti tahu siapa Coba Bang saya liatin Suma. kamu. Teman-teman saya di sana liatin kamu ketawa. Sakit hati Ketawa. dong, karena tahu siapa Ketawa. saya yang sebenarnya. Enggak, diketawain. Orang seperti itu katanya. Ya sudah, Diketawain sama teman-temanmu. Enggak usah Apalagi urus teman itu, saya. enggak usah urus itu. Itu saya jelaskan di Sekarang room. di Kau dalam lihat, dia pakai Yohanes 1 tutupan mulut. 43 Kalau kata di dalam Yesus, room, dia pakai tutup Filipus mulut. Ya, ikutlah pakai denganku. masker. Nah, Nah, ini itu orangnya bukti tuh. bahwa Itu Filipus memiliki Ya, legalitas
memiliki legalitas sebagai pemberita Filipus itu Injil, orang-orang pintar, oke, kan, seperti kau. dari Yesus. Pilihan. Nah sekarang yang Ya, kita tanya ini pilihan. adalah kerasulan Paulus ada nggak Yesus sentuh selama 3 Rasul tahun itu? Paulus Ada nggak? itu orang Silakan hebat. jawabannya. Nggak seperti kau. Juma, Satu. ya Juma. Jadi yang mana? Di dalam- Yang mana nih yang sekarang? Saudara Kristen? Ah bosan itu lagi. Kok bos? Ya udah nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan. Dengar ini juga bosan karena Ayo, jawaban lu nggak mutu juga. silakan ada tunjukkan ajaran Yesus selama 3 tahun itu Dengarkan pernah mengajarkan baik-baik. tentang kerasulan Paulus. Dengarkan Silakan. baik-baik, Juma. Tidak ada Yesus membatasi kerasulan itu hanya pada usia pelayanan 3 tahun. Nggak ada. mulai. Saya Ya, tidak tanya tetapi itu. dengarkan baik-baik. Dengarkan Yang saya baik-baik tidak tanya itu. bahwa Yang kita saya para tanya rasul mana 9 kerasulan kan kau Paulus nggak ngomong, berdasarkan kamu kan nggak ajaran berani Yesus? apa, Mana? mendengarkan orang bicara. Dia. Saya tidak mau tanya tanya. itu, Bung. Contoh nih, Dengarkan contoh. dulu. Sudah dengarkan Bung. dulu. 30 detik, dengarkan. Seibarat Bacotmu Filipus itu berulang-ulang memberitakan. saja kau itu. Dan ada Injil Filipus, Bacotmu bukan? diam. Kenapa ada Injil Filipus? Karena di dalam Bacotmu kisah diam, para biar rasul orang 8 terangkan. menurut catatan Bacotmu diam, Lukas, dilem. menurut catatan Hei, Lukas, kamu ini masuk di Yesus rumah dan orang Filipus tidak peraturan. memberitakan Injil Allah, kan gitu? Bacotmu Oke? diam. Yesus ketika datang ke Bacotmu Galilea diam, mau dijawab. memanggil Filipus, Bacotmu ikutlah diam. denganku. Nah, di Bacotmu situ ada diam. legalitas bahwa Filipus Nggak diberi perlu wewenang Sudah. Bacotmu diam. untuk Saya jawab. mengajarkan Injil. Bacotmu Saya diam. tadi sudah mengatakan bahwa jadi rasul itu tidak dibatasi oleh Yesus hanya ketika dia pelayanan 3,5 tahun. Tidak ada Saya ayat tidak yang tanya membatasi itu, Bung. Yang saya tanya, di dengarkan mana dulu orang ajaran lain ngomong. Yesus? Bacotmu Tentang Kamu kerasulan. diam. Orang belum selesai bicara. belum selesai ngomong kok. Di mana Makanya ajaran saya Yesus bilang, tentang kerasulan Paulus? Kenapa Di mana? kamu jadi Jangan ngatur? orang tua nggak Kenapa begitu. kamu jadi ngatur? Dengarkan dulu saya jelaskan. Pertanyaan saya apa? Coba diulang. Diam, Pertanyaan saya. diam di dalam rumah orang. Kamu tidak tahu itu apologet itu. Dia hostnya Coba sini, kamu pertanyaan kamu- saya. pertanyaan Saya mau Diam, jelaskan diam, kepada diam. kamu, dengarkan. Pertanyaan saya Ya. sederhana loh. Diam, kamu diam. Tunjukkan ajaran Bacotmu kerasulan diam, Paulus diam. berdasarkan ajaran Yesus selama 3 tahun ketika Yesus Kamu penginjilan. diam, Mana? bacotmu Tunjukkan. diam, dijelaskan. Silakan. Makanya saya balik bertanya, Yesus apakah ada bilang kerasulan itu hanya usia 3,5 tahun ketika dia melayani? Ini Nggak ada. tidak berkaitan dengan usia. Makanya Nah, kamu kalau itu laku dengarkan dan baik-baik. lebih. Kisah para Rasul 9 ayat 15 Itu ditulis Yesus tahun mengutus. 80-an. Bukan soal ditulis tahun berapa, Yang tapi saya ini tanya, adalah kerasulan Yang saya Paulus. tanya, ajaran Pertanyaanmu itu Yesus. kok aneh-aneh. Kok aneh? Memang bacot ini, memang Kok bacot. aneh Dengarkan sih? dulu. Dengarkan Kok aneh? dulu. On. Yesus punya murid pada saat dia penginjilan. Tell me kau, Nah, tell me kau. Diskusi tell me. muridnya ini kan Jin, diseru, dasar jin dipanggil kau. namanya Petrus, Ayo, mulai boleh, Simon, nggak usah dengerin. Filipus, kan disebut Nah, iya, namanya. nggak usah dengerin, nggak Ada bohong, tidak begitu. Yesus Tidak ada memberikan itu, tidak ada. legitimasi Nggak usah kepada dengerin, Pak. Paulus Bukan, pendiri buang Kristen? dia. Jawab. Dengarkan baik-baik. Jangan Ya, kau menangis diam. lah. Nggak penting. Kalian, Narasi saya sudah jawab dari tadi. Jangan bahwa menangis. Paulus Jangan yang menangis. dipilih Jangan oleh nangis. Tuhan, Perlakuan seperti ini oleh bicara. Yesus. Teman-teman, Yesus kalau host ini host sudah nggak bisa, menampakkan Ruth sudah nggak bisa. Lagi yang Enak kalau bisa hostnya aja. turunkan aja Mulutmu yang hostnya. nggak bisa, matamu. Hostnya diturunkan. Kau yang Nanti diturunkan lain karena bicara. kau Yang lain. tidak nyambung. Hostnya nggak bisa Kita menjawab tidak juga. mau. Ruth tidak bisa juga. Huruf, buta huruf. Mungkin Sudah saudara dijelaskan muslim bisa kamu. menjawab. Saudara Tell me, Ustra tell yang me. muslim Tell me kau. Jadi Juma ini begitu. Dia Iya, Pak. ngomong Begitu terus, kan aku udah bilang. ngoceh, tidak mendengarkan Tidak orang akan bicara. mau menerima. Kita mau Nggak bakalan. menjelaskan. Tapi cari poin. Kita mau menjelaskan, dia tidak menerima. Kita Itu orang buta huruf suci semua kamu. gas meledak. Iya Itu kan? bom dia mereka. Bom itu mereka itu ajaran bom. Merocos Tapi terus, Tidak pernah menghargai tidak orang menerima bicara. penjelasan orang. Iya, Ya. kadrun begitu. Saya sudah Kami baca minta ulang. Pak. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang inilah alat pilihan bagiku. Pilihan, alat pilihan. Itu kan sudah jelas. Hebat, berarti nggak sembarang orang dikirim. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta Bangsa-bangsa. raja-raja dan orang-orang Israel. Juma Tuh, dengarkan tidak itu. mau mendengarkan ini.
dia memaksakan kehendaknya sendiri. Dia memaksakan sesuai dengan otaknya sendiri. Kan nggak boleh saja, begitu. Pak. Bernarasi keras. Ketemu saya babat habis. Oke, Ibu Ruth dan teman-teman Bustra, Lesmana, dan juga Syam, dan juga teman-teman yang bergabung. Saya kira sampai di sini aja live kita malam ini ya, Bu Ruth ya. Baik, Pak. Kita sudah kurang lebih 2 jam. Saya udah ketemu sekali nih orang ini. Iya. Memang orang ini terkenal ini terlalu Saya banyak. sudah 5 kali ini, Bu Ruth, dengan dia, ya, 5 kali ini. Kalau aku ya. masih, Pak. Aku masih di roomnya langsung di-kick. Tapi kayaknya dia, Bang Gema itu caranya dia sesuai dalil loh. Semua tertulis ada dalil gitu. Itu justru tadi saya sudah bacakan dalilnya, bro. Ya, dia cuma nggak mau terima pendapat orang, maunya dia aja yang didengarkan. Jadi sampai sini aja, Bang Bustra, Bang Syam. Mohon maaf tadi abang terlambat naiknya, ya. Besok-besok kalau ada waktu kita akan diskusi kembali, tapi yang lebih kondusif ya. Saya sebenarnya enak itu ganti-gantian ngomongnya, tapi faktanya Bang Zuma itu selalu ngerocos terus. Sudah ramai dia, Pak. Iya, mulai awal itu supaya banyak penonton, kasih bunga, kasih koin sampai selesai itu. Ya, jadi sampai di sini selamat malam. Mohon maaf segala kekurangan, kesalahan dalam bicara. Mohon maaf semua untuk teman-teman. Tapi ini adalah diskusi. Sebenarnya harusnya enak ya. Mereka, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu Ruth, ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri live kita malam hari ini. Yesus memberkati. Tuhan berkati semua kita. Salam. Allahu Akbar. Selamat malam. Itulah dia. Mukjizatnya dibuatlah di situ. Mukjizatnya itu kebangkitannya dia itu. Supaya iman orang yang mengikut di dia sama waktu itu bahwa benar bahwa dia adalah rasul utusan dari Sang Maha Pencipta yang perkataannya itu kita percayai. Enggak, yang betul. Mati dari salib. Mati dari salib. Diwafatkan, dia wafat. Enggak, ya maksud aku di salib itu mati. Jadi dia bukan mati. dalam konteks dia Tuhan yang Maha Pencipta itu mati. Enggak, kau dengerin. Pertanyaan aku, waktu dia di salib itu mati enggak? Gitu loh. Mati enggak waktu di salib? Secara manusia dia mati, brother. Mati. Yang betul. Yang betul. Jadi kau jangan ini biar yang jelaskan. betul. Makanya dengan kebangkitannya dia itu, kebangkitannya itu sesuatu mukjizat dari yang Maha Kuasa, Allah Bapa itu sendiri. Yang betul. Gitu nanti kena prank lah supaya yang mati. iman yang ikut sama dia, yang sudah ditebus dosanya ini, sudah ditebus dari yang sudah berdosa, ya, supaya dia kembali. Enggak, bahwa pertanyaan benar aku Maria itu terkonfirmasi bahwa dia adalah pertanyaan aku, waktu dia disalib itu mati apa enggak? Mati, kan udah dibilang diwafatkan, mati hari ketiga dibangunkan, dihidupkan. Yang betul. Yang betul. Ayo kita buktikan ya kalau dia nggak mati ya, mau kita buktikan kalau dia nggak mati. Kau kalau mau ngambil kau dari Al-Quran dia tidak tahu ya mengatakan dia nggak mati, kalian kena prank. Dari mana? Aku tanya kau, dalilnya dari mana kau? Kalau kau ambil dari Al-Quran sudah berseberangan. Oke, sebentar kita runut ya. Ketika dia memikul salib, yaitu jam 12 siang, saat itu penyaliban dilaksanakan hari Jumat. Di saat dia memikul salib jam 12, kemudian dia naik ke salib pukul 3 petang. Di saat itulah dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Nah, saat itu menjelang hari Sabat, pergantian waktu Yahudi saat itu pukul 6 sore ya, di Jumat. Nah, artinya ketika Yesus naik ke salib itu pukul 3 menuju hari Sabat, 3 jam lagi waktunya, 3 jam. Kemudian imam-imam Yahudi menyampaikan kepada Pilatus untuk menyegerakan penyaliban karena sebentar lagi akan hari Sabat, tidak ada yang boleh melaksanakan kegiatan. Kemudian Pilatus memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menyegerakan penyaliban tersebut. Akhirnya prajurit-prajurit itu mendatangi yang disalib. Orang yang pertama untuk memastikan matinya, mereka mematahkan kaki yang disalib. Kaki pertama yang disalib dipatahkan. Kemudian tentara Romawi mendatangi orang yang disalib yang kedua, dipatahkan juga kakinya. Dan yang ketiga, Yesus, dilihat mereka Yesus sudah mati,
Dan mereka tidak jadi mematahkan kaki Yesus karena dilihat Yesus sudah mati. Mereka tidak jadi mematahkan kaki Yesus. Saat itu kemudian tentara Romawi melapor kepada Pilatus, dan Pilatus tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa secepat itu mati? Biasanya penyalipan itu butuh waktu 2 hari matinya. Ini kok baru 3 jam, kok cepat kali mati? Pilatus tidak percaya. Coba pastikan lagi. Akhirnya tentara Romawi memastikan lagi dengan cara menombak lambung Yesus. Nah, ketika ditombaknya lambung Yesus itu keluar darah. Tadi disebut dia sudah mati. Pertanyaannya, orang yang sudah mati, apakah darah itu masih keluar setelah tombak? Ketika orang yang sudah mati, jantung tidak berfungsi dan darah tidak dipompa oleh jantung. Oke, udah itu ya. Udah, akhirnya ditombak lambungnya. Nah, di saat sembunyi-sembunyi ya, menuju hari Sabat ya, jam 6, Yusuf mendatangin Pilatus dengan sembunyi-sembunyi. Dia meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jasadnya Yesus. Karena Yusuf melihat Yesus main mata sama Yusuf. Ting, katanya. Akhirnya diteleponnya Nikodemus untuk membawa minyak mur dan minyak gaharu sebanyak 50 kati. Minyak mur dan minyak gaharu itu untuk apa? Untuk mengobati luka di tubuh manusia. Ingat ya, sebanyak 3 kilo. Jadi Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu yang fungsinya untuk mengobati luka di tubuh Yesus. Kemudian mereka pelan-pelan bersama Nikodemus dan Yusuf membawa Yesus ke dalam goa. Di hari Minggu pagi, Maria Magdalena membeli rempah-rempah dan minyak mur untuk membaluri tubuh Yesus. Katanya sudah ditanam, masa mau dibongkar lagi untuk dibalurin? Ada apa itu? Ada apa? Brother, kau kepanjangan. Kau ada apa? Ada apa? Sekarang pertanyaan aku. Untuk apa Maria Magdalena membawa minyak mur untuk membaluri tubuh Yesus? Untuk apa? Untuk apa? Itu loh pertanyaan. Sekarang kutanya sama kau, dari mulai tiang penyalipan itu, kau tahu tadi udah kau hitung jamnya ya. Dia ada bergerak nggak? Kutanya sama kau, bergerak atau tidak? Kutanya dulu sama kau. Main mata sama Yusuf, main mata. Bingung katanya. Udah itulah kau asumsimu, brother. Kalau bicara asumsi. Sekarang kutanya, ya. Untuk apa Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati? Coba kau cek di Google, minyak mur dan gaharu itu apa fungsinya? Untuk mengobati luka di tubuh manusia. Dan hari Minggu pagi, Maria Magdalena pun membeli rempah-rempah dan minyak mur yang tujuannya untuk membaluri tubuh Yesus. Tapi katanya sudah ditanam. Masa dikorek lagi kuburannya untuk dibaluri? Yesus itu tidak ditanam. Kau tahu, Yesus itu tidak ditanam ya. Dia itu semua dimasukkan ke dalam. Ini ada kayak gua itu dimasukkan. Ya. Jadi yang Yohanes 20. Jadi jangan kau pikir mati itu ditanam kayak orang kita ini ditanam di bawah tanah. Jadi Yohanes 20 yang dan itu diwafatkan, diambil orang. Dengerin. Diwafatkan, dia wafat. Ya. Jadi Yohanes 20, Tuhanku hilang diambil orang. Dari Allah Bapa itu membangkitkannya dia. Enggak, sekarang dulu Yohanes 20 ketika Maria Magdalena mendatangi kuburan Yesus, dilihatnya sudah tidak ada lagi Yesus di dalam kuburan. Itu nggak ditanam apa gimana? Apa? Itu nggak ditanam. Yohanes 20. Tuhanku hilang diambil orang. Di kubur itu bukan berarti di bawah tanah. Kau pakai akal sehatmu, brother. Jadi di mana? Jadi kuburan di sana itu dimasukkan ke dalam lubang, bukan dikubur ke bawah. Paham? Lubang apa nih sekarang? Lubang apa? Bisa tahu kau itu. Enggak. Jadi kayak mana? Matinya di mana? Dikubur apa ditanam apa gimana? Blender. Orang yang sudah dibungkus dengan kain lenan itu meninggal. Gua di Samosir sana nih. Lo tau ke ini Yahudi bukan Samosir. Gila ya. Biar kau tahu. Ya, makam itu tidak di bawah, bukan ditanam ke bawah, jadi di mana? Seperti itu kurang lebihnya biar. Jadi di mana? Di mana ditanam? Setiap yang mati itu dikubur ke bawah. Enggak, jadi di mana ditanam? Gitu. Kayak mana? Dikorek kan? Tanah dikorek, digali. Dimasukkan dia ke dalam tanah. Penggalian tanah di situ. Jadi, loh, Yohanes 20
Yohanes 20, Tuhanku hilang diambil orang tempet. Gimana ya? Jadi jangan engkau berasumsi. Loh, enggak, sekarang Yesus itu ditanam atau diapain? Kau pikir karena sudah terdogma di pikiran kau setiap orang yang mati itu ditanam. Jadi diapain dia? Di sana itu berbeda. Di sana itu berbeda. Ya, gimana cara nanamnya? Gimana? Dia sudah ada satu tempat yang dimasukkan ke dalam, maka dia penutup. Masuk ke dalam apa? Ke dalam apa dimasukkan? Jadi kubur berarti lah. Dikubur kan? Iya. Hah? Dalam gua. Wah, Yang mana ya? kan? Yang mana yang betul nih? Yang mana yang betul? Yang betul itu adalah pokoknya jasadnya itu dimasukkan ke dalam goa itu, ke dalam lubang itu, ya, bukan ditanam ke dalam, dimasukkan ke situ dengan dibungkus kain kafan atau dililin. Jasadnya hilang di dalam goa. Di situ datang, batunya Roh Kudus itu bergeser datang ke dalam tuh, Roh Kudus tuh. Enggak. Dengar ya. Magdalena itu sudah melihat pintu itu terbuka bahwa Yesus itu sudah tidak ada. Ternyata dia langsung datang pas waktu murid-muridnya itu ya lagi pada berkumpul. Makanya kagetlah murid-muridnya itu, dia melihat Yesus itu. Mengatakan apakah dia hantu atau tidak. Tanda penyalipannya dia itu di tangannya itu, dia kasih tunjuk bahwa dia itu bukan setan. Enggak, di situ bukan ke situ, bukan ke situ. Sekarang itu. Pertanyaan aku, Yesus ini dikubur. Kau panjang kali lebar, kok kamu panjang kali? Enggak, gitu. Dikubur atau disimpan di dalam goa? Kau tahu nggak tradisi di sana? Kalau kau nggak paham, jangan diblender. Ya, kau di sana itu kau sebutkan lah. Kuburan itu bukan ke dalam tanah. Iya, jadi diapain? Kemana kuburnya? Aduh. Kemana? Dikemanain? Dalam goa. Hah? Dikemanain? Coba jelaskanlah, dikemanain? Aku ya kasih tahu lah. Diapain? Kalau orang mati sana, dikubur atau dalam goa? Cumananya? Coba. Itu sudah ada tempat berada apa? Iya, diapain? Ditanamkah? Dimasukkan. Tempatnya itu kayak tugu-tugu di sana itu tuh di Toba itu, dia masukkan tuh ke dalam, seret. Tugu. Tahu kayak dia kayak goa-goa seperti itu, cuman bukan goa, dimasukkanlah ke dalam, penutupnya itu batu. Oke. Tutuplah dia, ditaruh di situ. Ya, itu jasadnya hilang di balik goa. Kemudian Maria Magdalena terkejut di Yohanes 20 ketika melihat kuburnya sudah terbongkar. Di atas kubur ada kain lenan. Ada kain lenan di atas kubur. Hei, kemana Tuhanmu? Tuhanku hilang diambil orang. Itu dikubur. Kok bilang dalam goa? Kok susah kali kau dikasih pengertian dikubur di sana itu bukan berarti dikubur dalam tanah, udah dibilangin kok susah kali. Jadi untuk apa Maria Magdalena membawa minyak mur, untuk apa? Ya dia mengolesi semua badannya itu karena dia berpikir Yesus itu masih hidup, asal kau tahu. Diolesin ya? Dioles ke dalam itu baru dibalut dia dengan kain putih itu dibalut. Berarti masih hidup ya? Semua berarti masih hidup ya kan? Berarti masih hidup. Kagak ada hidup, maka diwafatkan. Jadi untuk apa minyak mur itu, untuk apa si Maria Magdalena membawa? Mujizatnya lah Bapak itu menghidupkan dia. Enggak, Maria Magdalena itu adalah membawa minyak mur itu untuk membaluri tubuh Yesus. Kau jangan paksakan juga kehendakmu kalau dia mau. Ini Bibelmu. Emang yang mati juga emang nggak boleh dipoliolis. Kalau tradisi di sana gimana? Ini Bibelmu yang mengatakan Maria Magdalena membawa minyak mur. Sangka itu emang ada yang nyangga. Jadi sekarang untuk apa dalam minyaknya? Pikiran kau gini loh, minyak itu bukan berarti dioleskan bagi yang hidup. Paham kau konteksnya? Jadi untuk yang mati, untuk yang mati gitu. Bentuk kesayangannya si Maryam itu, ibunya itu dia oleskan karena dia ada luka waktu tombak itu dan penyiksa itu diolesin sama dia sebelum dibalur itu. Berarti jadi kau jangan asumsikan setiap minyak itu si yang dioles itu adalah dia hidup. Kau kayak jadi kau yang tahu gitu loh. Iya, itu berarti kesayangan ya. Jadi tujuannya. Lah iyalah, gimana seorang ibu kepada anaknya? Emang Maria Magdalena itu ibunya? Siapapun lah itu. Maria Magdalena ibunya? Yang datang Maria Magdalena, bukan Bunda Maria. Emang Maria Magdalena ibunya? Namanya di situ tuh Maria Magdalena ya. Maria Magdalena ibunya tuh, bukan? Ketawa sih, Tondi ketawa. Tondi konsiman. Siapa lagi yang datang kalau bukan dia? Orang Yesus tidak ada pacarnya gimana? Iya, Maria Magdalena itu mamanya, rupanya gimana? Tadi kan ibunya. Iya. Mana kita mana ibunya?
Cumananya Maryam ini? Maria Magdalena itu ibunya? Cumananya? Betul lah. Siapanya Maria Magdalena? Istrinya jadi mana? gitu loh Blender. Kau iya. Jangan ini gitu loh. Maria Magdalena yang mengurapi Yesus. Di sana tuh tradisi berbeda, apalagi zaman itu. Enggak. Untuk apa dia balurin lagi? Sedangkan jasadnya sudah mati. Di sana ya itu kan? sudah tradisi Blender. Kalau misalnya mau dibalurin semua jasad sebelum dibungkus, paham kok? Ya, ada yang salah nggak di situ? Jadi dibiarkan dia. Jadi untuk apa Yusuf menurunkan dia kalau dibiarkan Yusuf? Kurang ajar juga Yusuf sama Nikodemus nih ya, kurang ajar. Tabok aja tuh Yusuf sama Nikodemus. Masa dia dengan sembunyi-sembunyi menurunkan jasad Yesus dibiarkan? Nggak usah kau cari debatannya, bukan itu persoalannya. Jadi Yusuf itu menurunkannya dengan sembunyi-sembunyi. Bukan ke situ, bro. Bukan, gini loh, gini. Kita ini bukan mau menceritakan sejarah, bukan mau menceritakan histori. Yusuf dengan sembunyi-sembunyi, Yusuf dengan sembunyi-sembunyi. Kalau itu yang kau cari tahu semua, ya nggak bakalan lah, nggak akan selesai kita ini. Enggak, ini kita runut kronologi. Kita ini mengasah otak, sendiri akan tahu kitab orang. Enggak, ini mengasah otak, Maria, mengasah otak. Bukan gitu, brother. Enggak, nanti saudara-saudara gua yang seiman dan sekristen terkadang nanti kok lo Islam tapi lo masuk gua. Poinnya saja, apa sih yang salah di kami itu gitu loh? Apakah yang salah di kami itu di dalam beragama itu? Oh, menganggap manusia itu adalah Tuhan. Di mana itu dong? Loh, iya, ini yang kita bahas malah penguburan kan. Yang dibahas itu penguburan kan. Iya bang, maksudnya Bang Arif, maksud saya gini, kita tidak tahu kan tradisi di sana itu ya mungkin seperti itu, penguburan di sana itu bukan digali tanahnya ke bawah, ditaruh bangkainya, tidak. Terus sampai sekarang itu perikopnya ini kan Yesus dikuburkan di situ, Yohanes 19. Iya, dikuburkan itu bukan berarti maksud saya di situ sudah ada tempat buat mereka itu untuk masukkan setiap orang yang mati, dimasukkan ke dalam, gitu loh, dibungkus dulu, diolesin dulu, baru dibungkus dulu. Dibungkus di ini semua tuh dari mukanya itu kayak misalnya kalau dibungkus lah dia ditaruh dimasukin di dalam itu ditutup penutupnya itu adalah bahan besar udah. Nah, ini kan berarti dikuburkan itu apa bedanya dengan penguburan yang ada di Indonesia? Sama aja kan? Dibungkus kain lenan, dibungkus kain kafan kan gitu kan? Bang Arif, maksud saya tadi kalau Blender itu kan berpikirnya dikubur digali tanah itu dimasukkan. Memang gitu lah dikubur. Nah itu kan dengar itu. Jadi kayak mana ya? Itu dikubur namanya kayak gitulah, cuman. Kalau enggak ya bawa bangke lah. Mana nya? Kagak Blender, kagak. Kok enggak cumananya? Jadi kayak mana rupanya? Itu ada tutupnya, itu tidak terbuka, tidak ada masuk matahari sebelum ke situ ke dalam. Kok matahari yang namanya dikubur enggak ada matahari lah. Cuman lah ini. Aduh mah hancur kali bah. Sedangkan bangkai binatang saja harus dalam kita mengoreknya, harus dalam biar supaya nggak bau, biar supaya nggak diambil binatang, biar supaya nggak bau tercium, harus dalam. Itulah perbedaannya, makanya Yesus itu bukan sama seperti kita manusia ini, makanya dia dibangkitkan. Tapi kau bilang tadi manusia dia. Iya. Tadi kau bilang manusia kan seperti biasa. Gini loh Brender. Kalau orang busuk itu kan ada waktunya, jedahnya itu berapa lama baru dia membusuk. Nah, kalau dia jasad yang apalagi dia langsung rasul, langsung bersumber, langsung dari utusan dari Tuhan itu ya dihidupkan lagi sama pencipta itu. Itu loh. Kok dihidupkan cemana ya sekarang? Ya iya kan dibangkitkan. Dibangkitkan cemana orang dia hilang kok cemana? Loh karena dibangkitkan dulu dong Blender. Mereka dulu datang Roh Kudus itu datang. Kapan bangkitnya? Bikin orang mabuk. Kapan bangkitnya? Enggak aja. Ya si tahun dia aja mabuk dia, pening dia. Tiga kali ke orang mabuk, betul. Enggak tahu yang Blender, yang sulit sekali. Jangan dipersulit loh. Jangan dipersulit Maryam. Coba. Aku mabuk orang. Jangan dipersulit gitu loh. Simpel aja, jelaskan aja bagaimana itu dikubur. Mujizatnya gitu loh. Itulah apa urusan sama mujizat? Bapak itu di situ membangkitkan, menghidupkan. Dia apa? Yesus Burung yang hidup, burung kembali. Burung yang hidup apa mati burungnya? Cumananya? Nah, itulah. Ini sekarang bahasnya, coba jelaskan. Itu jelas perikopnya dia dikubur. Yang namanya dikubur tuh kayak mana sih Maryam? Kan gue udah bilang, di sana itu tradisi penguburan orang itu tidak digali tanah, dimasukkan ke dalam. Jadi diapain? Ya, dalam goa macam Abraham, macam Abraham itu kuburannya kan dia. Goa, masuk dalam goa. Iya. Jadi itu Yohanes 20 kuburannya
Nah, itu lagi kau ini aduh. Loh, jadi gimana ya? Kan itu faktanya. Ya kubur juga namanya gua itu. Loh, jadi gimana ya? Kuburan kan batu beda. Batu bergeser. Ini kuburannya terbongkar. Karena gempa. Di atas kuburannya itu ada kelenan. Karena gempa kuat. Suka-sukalah kau Blender, suka-suka kau. Bukan suka-suka, itu memang faktanya. Suka-suka kau diberikan Loh, kau itu faktanya memang dari fakta lagi, tapi kau berasumsi. Bukan kebenaran, gini loh. Itu yang tertulis. Asumsi kau yang asumsi kau yang kau inikan gitu loh. Kok asumsi dari mana asumsi? Makanya aku bilang, kau pernah nggak gini loh, pernah nggak kau pergi ke Toba sana? Jangankan dulu kita jauh-jauh ke Nazaret sana ya, ke Toba sana dulu kau. Orang mengubur orang mati itu bagaimana? Ditanam ke bawah atau dimasukkan Emang Yesus ke dalam? orang Batak? Yesus orang Batak rupanya dia? Enggak, aku tanya dulu kau. Biar kau punya pemahaman gitu loh. Sekarang gini, aku tanya kalian dulu. Sekarang gini, itu tradisi Yahudi kalau cuma disunat. itu yang kau persoalkan dikubur harus dibawa digali. Dengar ya. Tradisi Yahudi yaitu disunat, kalian aja nggak ikutin. Mau ke bawa pula lagi sistem Batak, ngarang aja kau. Tradisi Yahudi yang dia disunat, kalian aja nggak ikutin itu. Kalian nggak ikutin. Masa kuburannya diikutin? Nggak usah lari-lari ke sana. Ya memang iyalah. Kok kau bilang pula tradisi Batak pula dibawa ke Yahudi? Kau ke sana gitu loh. Gimana? Intinya kita konteks di situ dulu. Kalau kau mau berbicara masalah aturan di Alkitab tidak makan babi harus sunat dan segala macam. Bukan, enggak, pertanyaan aku dia dikubur atau gimana kau ini? Menggiring ke situ, brother. Kau menggiring ke situ. Iya, kasih jawaban. Dia dikubur, ditanam atau ditaruh goa, itu aja loh. Ya, gua kan udah bilang sama lo, tradisi di sana penguburan itu dimasukkan seperti di goa, kayak ada goa kecil, dimasukkan ke situ, ya. Bilang ya, dikubur, itu dikubur lah, namanya dikubur. Itu ya semua itu kan sudah jelas karena hari itu hari persiapan orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh dari letaknya. Maka kemudian mereka meletakkan mayat Yesus ke kuburan itu kan seperti itu kan? Iya, tapi kan di situ ada nggak dilihat tanah itu terbongkar bahwa Yesus tidak ada? Ini emang kuburan kok emang itu. Kuburan kok Blender dulu nih, dia pikir di tanah. Ada nggak dia lihat di dalam tanah itu? Kan tanah itu sudah tergali dan dia Yesus tidak ada. Ya sejarahnya kan ada kuburan di situ. Bukan, kutanya dulu kau Blender, biar masuk akal kau. Sekarang ada nggak di situ dibilang tanah itu ya tergali bahwa jasadnya Yesus sudah tidak ada di dalam tanah? Ada nggak? Emang dikubur dengan disimpan sama nggak? Goanya itu udah ada memang, Bang. Udah ada memang di goanya. Yang namanya dikubur nih kayak mana sih dikubur? Itu dulu kutanya sama kau Blender. Jawab dulu, sekarang ada nggak di situ dibilang bahwa tanah itu tergali, jasad Yesus itu sudah tidak ada di dalam tanah? Ada nggak di situ? Kutanya dulu. Di kuburan. Kau nggak nyambung gitu loh. Sulit kali kalau kau mengikuti asumsimu. Emang di kuburan itu apa sih? Kuburan tuh? Kuburan itu apa? Digali kuburan. Ada digali kuburan, dicangkol, terus ditanam. Yohanes 20 ketika Maria mendatangi Yesus, Tuhanku hilang diambil orang. Itu kan? Terus gimana nih? Kan memang itu faktanya yang tertulis. Kok cemananya kau nih Maria? Kalau kau sudah keder itu aja narasimu. Oke, dari mana enggak? Kau nggak bisa membuktikan. Tapi yang jelas, Yusuf, Nikodemius, Maria Magdalena, mereka yang tahu, mereka yang membuat skenario, ternyata Yesus tidak mati dan mereka berpura-pura menghilangkan nyawa Yesus di dalam kubur seolah-olah dan takut ada tentara Romawi yang mengetahui mereka. Itu dia. Itu yang pasti ya, karena Yusuf dengan sembunyi-sembunyi mendatangin Pilatus untuk menurunkan jasadnya Yesus. Takut dia seandainya tentara Romawi menurunkan karena dilihatnya Yesus masih hidup. Dari mana narasimu itu? 1938. Dari Alkitab itu Alkitab. Mana? Yohanes 19 30 31 kok buka itu? Halo. Di mana? Yohanes 19 30. Bukalah itu. 90 Yohanes 19 30 31 32 terus itu. Ini saya tanya ke Kepas dulu atau Bang Yokem. Dari Kepas dulu. Yesus itu dikuburkan apa enggak? Kepas, Bang Kepas.
Ya bagaimana? Iya, Yesus itu dikuburkan apa enggak pada waktu kematiannya? Sesuai dengan Alkitab. Ya kalau untuk Yesus itu kan dikuburkan. Nah, dikuburkan kan, yang benar kan? Dikubur. Nah, tapi bukan Yesus itu digali ke bawah, kan begitu, digali tanah ke bawah. Jadi itu kan digali dalam goa. Itu Gimana nih? Cemana lagi nih? Mana lagi goa? Goa hilang di dalam goa tuh hilang dia. Ya, sudah dipersiapkan itu memang kuburannya kan? Mana tadi ayat apa? Ayat berapa kau tadi? Ayat Yohanes 19:41 dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Benar. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus itu ke dalam kuburan itu, kan seperti itu. Benar, Yohanes 19 apa? 41 sampai 42 lah. Nah nih, yang di tempat Yesus disalib ada sebuah taman, dan di taman itu ada kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seorang pun, karena hari itu adalah hari persiapan orang Yahudi, dan karena kubur itu dekat, maka mereka membaringkan Yesus di sana. Itu yang kau bilang. Itu kan kuburan kan? Kan kuburan tuh. Kan gua bilang kuburan di sana itu tidak seperti di sini dong. Aduh. Ada campur beda sama aja sih. Terus membaringkan. Terus jadi nggak ditanam dari situ, diletakkan aja gitu. Ya iya, ditaruh dia di dalam itu, sudah dibarulah dia dibungkus, dia pakai kain tuh, pakai kain putih dibungkus. Jadi nggak ditanam, baru ditutup. Kalau di sana penanaman. Di dalam gua itu ada mejanya, tempat tidur. Cuman nggak ditanam. Enggak lah. Kagak ada penanaman di situ. Itu kuburan loh disebut situ. Aja gitu. Itu kuburan, digeletakkan aja gitu. Kau kan pergi ke sana, nanti juga sama aku, kita gila kalian ya, digeletakkan aja ya. Di sana seperti apa? Enggak aja kalian digeletakkan gitu aja, enggak ditanam. Enggak lah. Ya kagak lah, ditaruh jahat di situ. Kali kalian lah, Tuhan kalian itu, hargailah mayatnya. Jasadnya enggak kalian hargai. Udah saya tahu, aku framingmu itu udah tahu. Binatang saja pun ditanam baik-baik, binatang ditanam baik-baik. Ini manusia dibiarkan gitu. Gila kalian ya. Nggak tahu kau itu, Blender. Nggak tahu kayak mana. Jadi digeletakkan gitu aja, nggak ditanam. Framing saja, sudahlah. Kau sudah. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Apa respon teman-teman melihat dua narasumber dari Kristen dan dua narasumber dari Muslim yang selama ini lebih doyan membahas Alkitab yang mereka lakukan setiap hari dalam channel-channel mereka. Sangat disayangkan teman-teman, mereka tidak bisa sebenarnya berkutik. Kalau kita mau jujur, mereka harus malu sebenarnya. Malu sendiri karena mereka mencoba untuk memframing tentang kekristenan terhadap Yesus Kristus. Kalau kita mendengar dengan teliti dan menalar saja, apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma dan juga Ustadz Nandar ini, aduh, sungguh amat dangkal dan sudah bisa ditebak arah dan tujuannya itu apa gitu. Mereka hanya ingin mengkerdilkan kebenaran Alkitab itu, kesucian Alkitab itu, dan kebenaran dalam Kristus Yesus itu dengan cara menyodorkan data-data yang kurang tepat. Bahkan termasuk literatur yang sudah dibongkar habis oleh apologetik Kristen yang selalu dimunculkan ke permukaan dengan mulutnya yang manis dan lincah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau teman-teman mendengar dengan baik, kalau teman-teman meneliti dengan baik, tidak usah Kristen saja, Muslim yang mendengarkan apologetik Kristen tersebut memberikan argumentasi, rasa-rasanya sudah jelas terang menderang. Sudah jelas terang menderang, tidak perlu penafsiran panjang lebar. Ustadz Zuma dan Ustadz Nandar seperti yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut, jaka sambung, ya kan? Jaka sambung bawa golok. Itu tidak nyambung sama sekali. Karena apa? Antara sumber dalam Quran dan juga Alkitab itu berbeda. Antara Isa dengan Yesus itu berbeda. Jikalau ceritanya Yesus menikah dan lain sebagainya, itu berbeda dengan ceritamu yang ada di dalam Quran. Jangan sama-samakan. Jangan sama-samakan. Kalau kamu berkata Yesus menikah dan segala macam, jangan samakan dengan Isa yang kamu katakan dikutip dari 5 rasul dan itu diberi hak istimewa. Jangan samakan. Jadi kalau kamu juga mengatakan tentang pernikahan dicium segala macam, aduh itu sungguh basi, itu sudah polemik yang tidak berbobot sebenarnya.
Dan di sini Nandar tidak menunjukkan sebuah kredibilitas seorang yang apa ya namanya, yang memiliki gelar sarjana hukum tapi tidak memiliki kaidah-kaidah yang benar dan bertanggung jawab untuk menyampaikan literatur. Pantas saja teman-teman, pantas saja mereka ini suka sekali. Hanya literatur yang dibaca itu adalah hal-hal yang tidak yang sudah ditolak oleh Kristenan gitu loh. Udah ditolak dan mereka masih gemar menggunakan hal itu. Sangat disayangkan kan? Begitu. Teman-teman, kalau kita bisa mendengar dan lebih teliti lagi mendengar. Ini apologetik Kristen ini seolah-olah mengajari dua anak TK. Mengajari dua anak TK di saat yang sama mendidik secara etika supaya tidak suka menafsirkan kitab orang lain dengan sembarangan dan memframing. Bagaimana kalau dibalik apa yang terjadi mungkin dilaporkan begitu. Karena kategorinya penistaan karena menafsirkan dengan sembarangan. Itu yang dilakukan oleh Zuma dan juga Ustadz Nandar. Artinya teman-teman, mereka berdua ini senang banget berulah, senang banget melakukan hal-hal yang menurut mereka itu lebih baik, tapi apa? Ilmunya tidak ada. Kasihan sekali kan? Nah, itulah yang terjadi teman-teman selama ini. Jadi kalau mereka mau mengatakan, oh Isa, Yesus sama menikah dan sebagainya, itu Yesusmu yang kamu anggap Isa. Yesus tidak pernah menikah. Kalau kamu katakan Yesus hilang tidak ada jejaknya dalam usia 12 tahun sampai umur 30, ya kamu yang nggak belajar, bukan ada semua lengkap dan tertata begitu. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat sebenarnya kedustaan ini tidak layak untuk didengarkan. Ya kalau mereka tidak berhenti, ya mereka akan mengoceh dan memframing kekristenan terus-menerus. Tujuannya supaya apa? Supaya dapat ini, gitu ya kan? Itu yang bisa mereka lakukan teman-teman setiap hari. Dan mari kita terus untuk menyebarkan berita ini supaya ada banyak orang yang dicerdaskan. Saya berharap banyak muslim yang melihat kedua ustadz ini dan mereka disadarkan bahwa di sini mereka terbukti tidak mengerti apapun tentang kekristenan terhadap Yesus, terhadap Alkitab. Mereka hanya comot satu ayat lalu tafsirkan berkeliling-keliling supaya orang mendengarnya bingung. Sebenarnya Alkitab itu sudah selesai kawan-kawan. Sudah selesai, sudah final, sudah benar, sudah terbukti, teruji, tidak perlu lagi diragukan itu ya. Karena pada awalnya sejarahnya membuktikan bahwa Yesuslah sumber keselamatan, tidak ada yang lain, ya kan? Di mana yang benar pasti di situ dikerumuni untuk dibengkokkan. Karena yang setelah itu akan ada yang memirip-miripkan, semua akan menjadi palsu oleh karena kebenaran itu tegak lurus. Oke teman-teman, saya hanya membagikan ini, semoga teman-teman dicerdaskan. Jangan kepanasan, mari kita cerdas dan melihat data-data secara menyeluruh. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.